Wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sampai dengan detik ini kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, kemudian kita lanjut dengan tadabbur. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Kemarin kita masuk kepada pembahasan masalah Sami'ul Alim, ya, wa huwas Sami'ul Alim, ya, cocok dan tidak cocok, kan begitu ya? Apakah cocok, ya kan, pakai wa huwas Sami'ul Alim? Apakah enggak cocok, begitu ya? Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan sekali lagi, kita tidak sedang mencoba mengotak-atik ya, ayat Al-Quran ya, tanpa panduan ya, tanpa panduan para ulama, tidak ya. Namun kita mencoba untuk menggali makna, menggali ketinggian bahasa, keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran, tentu dengan panduan para ulama ya. Kita tidak sedang mengotak-atik kenapa kok begini, kenapa kok begini, kenapa kok begini, tidak ya. Kita sedang mencoba untuk menggali ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun kita sendiri menyadari bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat ya. Yang kita tahu bahwasanya ketinggian ilmunya atau ketinggian bahasanya tidak akan mungkin disamai oleh manusia. Namun kalau kemudian kita tidak mempelajarinya, tidak mencoba untuk mengkaji, menggali, kita juga tidak akan mengetahui sejauh mana sih sebetulnya keindahan bahasa Al-Quran itu. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ya, menjamin, ya, bahkan kemudian menantang. Ya. Seandainya la in istama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira ya. Seandainya seluruh jin dan manusia ya, itu berkumpul ya, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka enggak akan mampu untuk mendatangkan yang serupa walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Meskipun satu bagian mereka dengan yang bagian yang lainnya saling membantu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan mampu meskipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bekerja sama membuat yang serupa dengan Al-Quran. Atau lebih sedikit daripada itu, yaitu 10 ayat kata Allah Subhanahu wa taala ya. Am yaqulu naftara, apakah kalian mengira Muhammad itu membuat kedustaan? Qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin, maka datangkanlah 10 ayat yang semisal ya. Datangkan saja 10 ayat yang semisal ya, yang muftarayat, yang samalah, yang semisal ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru orang yang kamu anggap itu untuk bisa, datangkan kalau kalian memang benar. 10 saja, 10 ayat saja, 10 surat, enggak bisa juga. Terakhir baru kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan begitu ya. Kalau 10 tidak bisa, sudah datangkan 1 saja. Ya. Yang semisal tidak bisa, 10 tidak bisa, datangkan yang satu surat saja yang serupa. Ada pada zamannya Nabi namanya Musailimah al-Kadzab, orang yang mengaku nabi. Dia mengaku bisa menyamai 1 surat dalam Al-Quran, yaitu ketika sahabat Amr bin As datang ya, ke kampungnya Bani Hanifah, ditanya Amr bin As ini, surat apa yang turun kepadamu? Amr bin As mengatakan surat wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab ini diam sejenak. Kemudian dia pun akhirnya apa? Terbangun, seolah-olah mendapatkan wahyu. Karena Nabi kan begitu. Nabi itu kalau mendapatkan wahyu tertunduk sejenak, habis itu kemudian mendongakkan kepalanya, kemudian senyum, baru kemudian menyampaikan ayat. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini juga demikian. Dia diam sejenak, kemudian waqad unzila alayya mithla hadza, ya. Sungguh telah turun kepadaku surat yang sama dengan suratmu itu tadi, wal asr tadi. Coba dibaca sama Musailamah Al-Kadzdzab ini. Apa suratnya? Ya wabar innama anta udunaini wasadar wasairuka nakrun kata dia. Ini Qur'annya Musailamah Al-Kadzdzab ini, ya kan? Ya wabar innama anta udunaini wasadar wasairuka nakrun. Antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Asr. Ya. Apa kata dia? Ya wabar. Ya marmut. Tahu marmut? Hah? Kelinci apa? Marmut ya. Apa cara menegur? Ya marmut ya kan? Ya marmut. Innama anta udunaini wasadar. Kamu ini cuman punya 2 telinga dan dada. Wasairuka nakrun. Bentukmu ini sangat mungil. Bandingkan dengan surat awal Asr. Jauh kan? Jauh sekali. Ya, jauh sekali, tidak bisa. Ditanya lagi, surat apa lagi yang turun? Ada lagi, Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya juga punya surat Al-Fil kata dia. Al-Fil, bal-fil, wa ma adraka mal-fil. Walahu dunubun wabil wa khurtum tawil inna dzalika fi khalqillahi laqalil kata dia. Al-fil, gajah, mal-fil, tahukah kalian gajah? Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Ya kan? Lahu dunubun wabil wa khurtum tawil. Gajah itu punya telinga yang lebar, hidung yang panjang. Inna dzalika min khalqillahi laqalil. Itu ciptaan Allah yang tinggal sedikit. Surat Fil. Maksudnya sama. Tapi ya itu bisa bedakan lah, ya kan? Nah, maksud kita ini, kita mencoba untuk mengotak-atik ini bukan untuk tapi mencoba menggali sedikit saja ilmu, ya kan, yang ada dalam Al-Qur'an ini untuk kemudian kita bisa mengetahui betapa indahnya, tingginya Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya sering sampaikan pertanyaan ya. Sebelumnya ada pembahasannya. Cuma kalau kemudian saya sampaikan pembahasan, itu memang kurang menarik ya. Sebab dengan metode bertanya, itu terkadang orang lebih fokus, ya kan. Metode bertanya ya, orang lebih fokus. Lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk dihafal, lebih mudah untuk diingat, kan begitu ya. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan-tanganmu itu? Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Hanya Musa pun konsentrasi kepada tangan kanannya itu yang ada tongkatnya itu. Atau Nabi sering tanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya kan? Nanti sahabat menjawab, Rasulullah menjelaskan kalau salah, ya kan? Kemudian tahukah kalian siapa orang yang rugi? Nanti sahabat menjawab, ya kan? Rasulullah menjelaskan, kan begitu ya? Ya Mu'ad, malhaqullahi wa mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi Allah. Wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba, apa hak hamba atas Allah? Nanti Rasulullah jawab, kan? Banyak metode-metode pertanyaan itu disampaikan oleh Nabi, memang tujuannya untuk pembelajaran. Nah, makanya kemudian saya sering lontarkan berupa pertanyaan. Sebenarnya pembahasannya sudah ada pembahasannya ada. Ya, dalam kitabnya ada pembahasannya langsung. Cuma nggak enak juga kalau kemudian kita bahas langsung tanpa kemudian kita lempar pertanyaan, kan begitu ya kan? Ya. Nah, jadi ini salah satu metode kita untuk belajar dan menyampaikan ya. Makanya kemudian sering saya bertanya, kenapa? Maksudnya begitu ya. Paham sampai sini ya? Nah, mudah-mudahan ini nggak disalahpahami bahwasanya kita tidak sedang mengotak-atik Al-Quran dengan tanpa ilmu, tidak ya. Insya Allah dengan bimbingan
ilmu, kita mencoba menggali sedikit saja ilmu yang ada dalam Al-Quran ini, yang mudah-mudahan itu bermanfaat kepada kita semua ya. Baik, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya wahwas samiul alim ya. Kenapa kok kemudian wahwas samiul alim? Kalau dilihat konteks ayatnya itu memang kurang cocok ya. Lebih cocok kalau kemudian ayat-ayat yang saya sampaikan kemarin, ya. Saya kasih contoh ya kemarin ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kan begitu ya? Ini cocok ya kan? Cocok. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan pada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini juga cocok ya. Cerita antara seorang perempuan yang mendatangi Nabi mengadukan tentang keadaan suaminya, kan begitu ya? Dalam surat Mujadilah, kan begitu. Di akhir Allah Subhanahu wa taala bilang wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Cocok kan ya? Mendengar keluhan wanita tadi kepada Nabi dan juga melihat apa yang terjadi. Cocok kan begitu ya? Kemudian dalam ayat yang lain innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz ya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ya ulaika fil adallin, mereka itu dalam kehinaan. La aghlibannallaha ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya aku akan memenangkan rasul-rasulku ya. La aghlibanna Allah ana wa rusuli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menangkan rasul-rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Cocok kan begitu ya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupkan kamu wahai Muhammad dari mereka. Allah akan menjaga kamu Muhammad dari mereka. Wa huwas samiul alim. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mestinya kalau fasayakfikahumullah, dia Allah menjagamu, ya kan, memeliharamu, menolongmu, mestinya apa? Qawiyyun aziz. Apa maksudnya? Mestinya yang cocok begitu. Karena apa? Fasayakfikahumullah. Allah yang menjagamu dari mereka wahai Muhammad. Allah yang memelihara kamu dari mereka. Allah yang memenangkan kamu dari mereka. Allah yang mencukupkan kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim. Kurang pas. Mestinya apa? Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Kenapa? Allah yang menjaga. Namanya Allah menjaga, memenangkan, mesti Allah Maha kuat. Apa maksudnya? Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kenapa Pak kemudian wa huwas samiul alim? Kan begitu ya? Nah, inilah yang kemudian fungsi daripada tadabbur ya, fungsi daripada tadabbur. Coba antum perhatikan atau kita perhatikan pada ayat yang tentunya pada satu ayat ya yang sebelumnya ya. Ya ini apa? Wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Ya, jika mereka kemudian berpaling fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam, kemarin diartikan permusuhan ya kan, dalam perselisihan, dalam kesesatan ya kan, dalam permusuhan, kesesatan, peperangan, perselisihan dan sebagainya kan begitu. Paham ya? Ya kan? Sikok kemarin kan ya, dalam permusuhan kan ya. Kemarin bisa terjadi dua. Maknanya orang Yahudi kalau mereka tidak beriman, memang terjadi sikok dengan orang Muslim. Ya, kalau orang-orang Yahudi tidak beriman seperti imannya Rasul dan para sahabat, akan terjadi sikok, permusuhan, perpecahan, perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Kan begitu? Ya enggak? Kan faktanya kemudian begitu kan? Faktanya kemudian begitu. Mereka tidak beriman sehingga terjadilah permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Nah, ketika terjadi permusuhan ini, ya, yang terjadi pastilah mereka akan apa? Merancang sesuatu, ya kan? Merencanakan sesuatu, ya kan? Membuat makar untuk kemudian memerangi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, untuk kemudian mencelakakan Nabi dan para sahabatnya. Kan begitu? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ketika kemudian mereka banyak merancang hal itu, tenang saja wahai Muhammad, ya. Saya maha mendengar, misalnya. Paham maksudnya? Saya maha mendengar apa yang mereka rancang, bahasanya begitu. Saya maha mendengar apa yang mereka makarkan, apa yang mereka rencanakan, saya maha mendengar, tenang aja. Bahasanya begitulah, bahasa Qur'annya begitu, ya kan? Kenapa? Allah Sami, Allah maha mendengar. Terus jangan khawatir juga wahai Muhammad, Allah juga maha mendengar apa yang kamu minta. Jadi Allah maha mendengar dari dua sisi ini kan. Sisinya orang Yahudi, Allah maha mendengar makar-makar mereka, rencana buruk mereka, rencana jahat mereka. Sisi lain, Allah maha mendengar apa? Permohonan kalian, doa kalian, meminta perlindungan kalian. Allah maha mendengar. Jadi tenang saja, maksudnya begitu ya. Cocok nggak sampai sini? Sami maha mendengar. Kemudian alim, bukan hanya sami tapi alim. Apa bedanya sami sama alim ini? Ya. Kok bisa disambung antara mendengar dan mengetahui, kan begitu ya? Kan ini luar biasa ini disambung. Gini. Dalam dunia intelijen mungkin ya, intelijen ya. Atau dalam spionase lah bahasanya begitu ya kan? Ada informan, ada intelijen kan begitu ya. Ada informan ini yang ngasih informasi, paham? Intelijen ini yang kemudian mengolah data, mengolah informasi tersebut, ya kan? Sehingga kemudian dengan mengolah informasi tersebut dia bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan kan begitu ya. Paham nggak? Ada informan masuk ngasih informasi ABC, diolah sama intelijen. Diolah sedemikian rupa, dianalisa sedemikian rupa, oh tindakannya begini, ya kan? Sudah ambil tindakannya begini, betul nggak? Ya? Tindakannya begini, ambil sudah. Nah, bahasanya kan begitu. Kalau Allah maha mendengar, Allah tahu ini rencana mereka ini tahu, informasinya tahu dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha tahu informasinya, ya kan? Nah, bagaimana nanti cara ininya, cara bertindaknya, cara mengembalikan makarnya, cara menghadapi makarnya, Allah maha tahu, tenang saja, ya kan? Allah maha tahu apa yang Allah akan kerjakan terhadap orang yang bikin makar itu. Allah maha tahu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, kan begitu ya? Mereka bikin makar, ya. Allah bikin makar, tapi sebaik-baik makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian tenang saja wahai Muhammad, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Cocok gak? Cocok kalau sudah begini, ya kan? Kalau sudah begini cocok, ya kan? Kenapa? Pasti begitu, sudah makarnya, pasti mereka sudah makar. Kenapa? Karena fisikok, ya kan? Fisikok sudah. Fisikok, mereka orang Yahudi fisikok. Mesti merancang pembunuhan, merancang ini kepada Nabi, dan buktinya kan begitu buktinya, ya kan? Mereka merancang pembunuhan kepada Nabi SAW berapa kali? Puluhan kali mereka merancang pembunuhan, ya kan? Bani Nadir, ya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, semuanya sampai diusir. Bahkan Bani Quraidah pun dibunuh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena merancang pembunuhan terhadap Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Samiul Alim, ya. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Oh, tenang saja Muhammad, ya. Tenang saja, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang mereka rencanakan, Allah maha tahu, ya kan? Apa yang mereka bisik-bisikkan, apa yang mereka musyawarahkan, Allah maha tahu. Dan Allah maha tahu apa yang Allah akan kerjakan kepada mereka. Nah, itu kelebihannya. Kita kadang tahu informasi, tapi juga bagaimana caranya menghadapi itu juga sulit. Tahu informasinya, tapi bagaimana cara pencegahannya, cara penindakannya belum tentu pas bagi kita, kan begitu. Kadang salah, ya kan? Atau kadang informasi kita juga informasi yang salah. Tapi kalau informasinya Allah yang maha mendengar, tidak mungkin salah.
Jangankan apa yang mereka musyawarahkan, apa yang mereka bisikkan dalam hati saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Enggak mungkin salah informasinya Allah, kan begitu? Informasinya Allah enggak mungkin salah. Kenapa? Allah Maha mendengar yang tidak bisa didengar oleh makhluk. Allah Maha mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh makhluk. Dan Allah Maha melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh makhluk. Wah, ya sudah kalau gitu, ya kan? Informasinya jelas valid, tindakan-tindakannya jelas pas, nggak mungkin meleset. Maka fasayakfikahumullah, ya kan? Maka tenang saja Muhammad. Allah mencukupkan kalian, Allah mencukupkanmu dari mereka, ya. Kenapa? Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tenang saja. Nah, kalau sudah begini, sebetulnya kita juga tenang, kan begitu ya? Ya? Kalau kita tahu Allah Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui, tenang ya. Mereka bikin makar, tidak apa-apa ya. Allah Maha tahu dan Allah akan Maha menuntun, mengarahkan kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu doa kita untuk bisa selamat dari makar-makar mereka. Pastilah Allah akan tuntun, ya kan? Allah akan kasih jalan keluar untuk keluar menghadapi makar-makar mereka, kan begitu ya? Maka tenang saja, ya. Fasayakfikahumullah. Begitulah kurang lebih kaitan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan ayat ini ya. Baik. Saya rasa cukup ya. Dan bisa dipahami kenapa kemudian pakai Samiul Alim ya. Alhamdulillah, kalau kita mau ambil faedah sedikit dari ayat ini ya. Kita mau ambil faedah dari ayat ini, tentu dengan kalimat wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq ya, jika mereka kemudian berpaling ya, maka sesungguhnya mereka dalam permusuhan, perselisihan, maka memang selamanya umat Islam tidak akan pernah bersepakat dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang keimanan mereka tidak seperti keimanan Rasul dan para sahabat. Sampai kapanpun keimanan mereka tidak sama dengan keimanan Rasul dan para sahabat, selama itu pula mereka akan berperang memusuhi Rasul dan para sahabatnya. Ya, fisikok sudah. Maka apa yang terjadi sampai hari ini sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, ya kan? Fa innamahum fisikok. Ya, selama mereka tidak beriman dengan seperti imannya Allah dan Rasul dan para sahabat, hum fisikok. Mereka pasti dalam permusuhan. Dalam permusuhan apa? Permusuhan di antara mereka iya, permusuhan mereka dengan kita juga iya. Ya, nggak mungkin akan ada perdamaian. Kalau toh ada gencatan senjata, perdamaian itu bohong dari mereka. Ya, itu adalah hanya untuk alasan mereka saja. Ya kan? Kalau mereka sudah capek, mereka sudah merasa kalah, nanti mereka akan mengusulkan gencatan senjata. Kan begitu ya? Nanti kalau sudah umat Islamnya sudah tenang, sudah mereka kuat lagi, serang lagi, ya kan? Itu watak mereka begitu, ya. Maka kenapa? Karena sehakikatnya sebetulnya bahwa mereka ini hum fi shiqaq, dalam permusuhan, ya. Jangan terpedaya, ya. Jangan tertipu, ya, dengan usulan gencatan senjata, perdamaian dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti mereka akan melakukan hal yang sama lagi, ya. Hal yang seperti ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, sudah 2009 juga seperti ini, ya. Pembantaian habis-habisan, ya. Sekarang terjadi lagi. Kenapa? Hum fi shiqaq. Gampang, ya kan? Kalau kita mau tadabbur, kenapa Ustaz mereka seperti itu? Hum fi shiqaq. Kenapa hum fi shiqaq? Tawallau, mereka berpaling dari imannya Rasul dan imannya para sahabat. Selesai, begitu saja. Maka selamanya hum fi shiqaq, ya kan? Enggak akan ada sepakat, enggak akan ada, ya. Ini tadabbur dalam ayat ini luar biasa, ya. Sampai nanti pada hari kiamat barulah kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya muslim, ya kan? Waroi Yahudi, ya. Ta'al faqtulhu, ya. Wahai muslim, di belakang saya ini ada orang Yahudi, ya kan? Kemarilah, bunuhlah dia. Itu sampai nanti hari kiamat seperti itu, sampai nanti seperti itu keadaannya, perperangan itu, ya, peperangan itu antara Yahudi dengan orang Muslim itu, ya sampai nanti yang namanya pohon batu nanti akan mengatakan ya Yahudi,
ya, wahai orang Yahudi, ya kan? Wahai muslim, ya, ta'al wara'i Yahudi. Di belakang saya ini ada orang Yahudi. Faqtulhu, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Ya, fa innahu min sajaril yahud. Mana sesungguhnya pohon gharqad itu pohonnya orang Yahudi. Nah, ini orang nanti sampai segitunya, ya. Hari ini belum, ya. Belum itu. Sampai nanti baru kemudian pohon-pohon batu itu bisa ngomong, di belakang saya ada orang Yahudi, selesai peperangan. Selesai. Kalau belum itu nggak akan selesai. Kenapa? Hum fi shiqaq, ya kan? Enak gampang, ya kan? Gampang kita memahami tadabbur ini ayatnya, ya. Jelas, ya. Kok bingung-bingung kenapa orang Yahudi merangi? Kenapa? Nah, hum fi shiqaq. Ya. Dan selamanya juga di antara mereka terjadi dan selamanya juga di antara umat muslim juga akan ada shiqaq kalau mereka selamanya tidak berada di atas imannya Rasul dan imannya para sahabat. Mesti fi shiqaq juga. Enggak bakalan enggak, mesti juga fi shiqaq. Dalam perselisihan maksudnya, ya. Dalam perselisihan mesti juga. Selama mereka tidak berada di atas iman Rasul dan iman para sahabat. Aku bisa bayangkan sepeninggal Nabi saja sudah terjadi perselisihan, ya kan? Siapa yang memandikan Nabi sudah terjadi perselisihan, ya. Nabi mau dikuburkan di mana terjadi perselisihan. Siapa yang menggantikan Nabi terjadi perselisihan. Kan begitu. Akan terjadi perselisihan. Namun ketika kemudian mereka kembali kepada Al-Qur'an, selesai perselisihannya. Ya. Ketika terjadi perselisihan ini, siapa yang Nabi ini nanti dimakamkan di mana? Terjadi perselisihan. Yang satu bilang ke Madinah, yang satu bilang di Mekah. Datang orang memberitahukan bahwasanya Nabi pernah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dia dimakamkan di mana dia meninggal. Nah, selesai perselisihan. Kenapa? Kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai perselisihan. Awalnya mereka terjadi perselisihan para sahabat ini. Nabi ini dimakamkan di mana ini Nabi ini? Kita bawa pulang aja ke Mekah, tempat kelahirannya, kan begitu ya? Oh, enggak usah, makamkan di sini saja tempat Nabi meninggal. Terjadi perselisihan. Akhirnya apa? Ada sahabat yang ngasih tahu, tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dia dimakamkan di mana dia meninggal. Akhirnya apa? Sepakat. Nabi dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya sudah, di situ dimakamkannya, di tempat beliau meninggal. Nggak kemana-mana. Itu kamarnya Aisyah itu, tempat beliau meninggal. Sampai sekarang sudah melebar dan seterusnya, kan begitu. Selesai perselisihan. Kenapa? Kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Nah, kalau nggak kembali memang terjadi perselisihan terus. Begitu kembali selesai, kan begitu, kan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau ambil ambil faedah yang sangat penting dari ayat ini, ya, yaitu muraqabatullah ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua nanti, ya. Kenapa? Karena ada sami, ada alim, ya. Ada sami, ada alim. Tentu pengawasannya juga akan ada dua. Yang satu kita merasa bahwasannya, ya, yang satu kita merasa muraqabah kita bahwasannya, ya, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita omongkan, Allah Subhanahu wa taala pasti dengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti dengar. Ingat itu, ya. Muraqabah kita ini, ya, yang pertama adalah Allah Maha mendengar. Maknanya apa? Apa yang kita ucapkan, Allah Maha mendengar. Bahkan apa yang ada terbesit dalam hati kita, Allah juga Maha mendengar. Ya. Jika kemudian kita mengetahui Allah Maha mendengar, yang ngomongnya hati, kan begitu, ya kan? Niatnya juga hati, kan begitu, ya. Jangan pernah terbesit sesuatu yang buruk, ya. Jangan sesuatu terbesit yang kurang baik. Jangan. Kenapa? Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan maupun apa yang kita dalam hati. Kemudian yang kedua, muraqabah kita, Allah Maha melihat. Ya, selain Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat. Melihat di mana? Melihat di kesendirian kita maupun melihat di keramaian. Sudah Allah pasti Maha melihat. Tidak ada sendiri, itu tidak ada, ya. Idza khalawta ad-dahra yawman
fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibun. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa inna alam tara anna al-yawma asra'u dahibin wa inna ghadan lin-nadhirina qaribu, ya. Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, kata sebuah syair begitu, ya. Jika kamu satu hari sendiri, fala taqul khalautu, jangan kamu katakan saya sedang sendiri. Walakin qul alayya raqibun, tapi katakanlah saya ada yang mengawasi, ya. Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibun, ya. Jika kamu pada suatu saat sendiri, jangan katakan saya sedang sendiri. Walakin qul alayya raqibun, tapi katakanlah saya ada yang mengawasi. Nah, ini penting masalahnya, ya. Terkadang kita lebih takut sama CCTV daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kantor kan begitu biasanya. Awas CCTV, ya gitu kan. Karena kantornya ada CCTV-nya kan begitu. Ya, perusahaan ada CCTV-nya, ya kan, di kapal mungkin ada CCTV-nya. Enggak berani, ada CCTV-nya. Ya, pakai helm, pakai masker, ya, supaya enggak kelihatan, enggak terekam di CCTV, ya kan gitu. Lebih takut dengan CCTV, padahal Allah Subhanahu wa taala CCTV, ya, terbatas, ya kan. Kita arah sini nggak kelihatan, kita tutup pakai alu nggak kelihatan, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya nggak bisa kemana-mana, ya kan, nggak bisa. Karena takut sama anak kecil juga kita, ya kan, ngajak anak kecil, ngocak le embung, ya, neng ya, ngocak le embuk, ya, tapi neng ya, lagi dia mau ngocak le embuk, tokol dia. Takut sama anak kecil, ya kan, nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini masalah kita kadang-kadang di sini masalahnya, ya. Kita banyak membaca Asmaul Husna, terkadang kita kurang meresapi makna daripada Asmaul Husna. Wallahu taala a'lam. Jam berapa? Hah? Oh, kurang 5 menit lagi, ya. Baik, jadi para jamaah sekalian, kalau kita mau ambil lagi faedah, ini banyak faedahnya. Kalau kita ambil faedah lagi, yaitu segala sesuatu, ya, yang dia tidak menyelisihi atau dia menyelisihi, ya, imannya Rasul dan para sahabat, ya, maka hakikatnya apa? Dia tidak berada di atas petunjuk, ya kan? Kenapa? Kemarin kita sudah jelaskan, ya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala pakai bimisli, ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai yang serupa, ya, yang semisal, ya. Kenapa kadang banyak orang yang kemudian, ya, mengaku, ya, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak seperti, bahasanya begitu, ya. Tidak seperti Rasul dan para sahabat imannya. Maka kemudian siapa saja yang kemudian tidak seperti imannya Rasul dan para sahabat, maka dalam kesesatan, fiddolal, ya, dalam kesesatan kemarin, ya kan? Kenapa? Karena hakikatnya petunjuk tentu yang ada pada diri Rasul dan para sahabatnya ini, ya. Maka kemudian kita mencoba semaksimal mungkin, ya, mempelajari bagaimana sih sebetulnya imannya Rasul dan imannya para sahabat, ya. Itu saja, ya. Sebab ya, tentunya tidak ada lagi keselamatan kita hidup dunia kecuali dengan mempelajari sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Cuman itu saja sudah, ya. Sudahlah, nggak usah kita neko-neko, ya kan, nggak usah susah-susah, tinggal kita belajar bagaimana kemudian sunnah Rasul dan para sahabatnya kita ikuti, kan enak, gampang sebetulnya, ya kan. Hidup ini enak saja sebetulnya saja. Kalau pengen selamat, hidup ini enak sebenarnya. Tinggal nanti kita belajar sunnahnya Nabi apa saja, kan begitu, ya, petunjuk Nabi apa, kemudian kita laksanakan. Enak kan, selesai kan begitu, ya. Oh, tapi ternyata nggak semudah itu, ya kan. Ternyata nggak semudah itu ternyata, ya kan. Semangat orang mau belajar, semangat orang mau mengamalkan itu ternyata bukan tidak ada hambatannya ternyata, ya kan. Ternyata memang banyak hambatannya, ya kan. Makanya saya di sini motivasi saya cuma satu saja sebetulnya kalau mau ngaji seperti ini, ya. Satu saja motivasi saya, ya.
bisa mengantarkan kita semua, ya kan, antum semua, ya, yang saya anggap bapak-bapak saya juga, ya kan, di ujung usia yang sudah tua ini, ya kan, ya, saya bisa mengantarkan, membimbing sama-sama untuk kemudian lebih memahami Al-Quran, ya kan, lebih mendalami Al-Quran, yang kemudian dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita husnul khotimah, kan gitu aja kan. Cuman itu saja sebetulnya motivasi kita ini, motivasi saya ini nggak neko-neko belajar ini. Kita ini sudah usia tua, ya kan, sudah usia yang ya bau bau ya semua bau tanah lah ya, bukan yang tua saja enggak. Cuman saya mencoba untuk mengantarkan di ujung kehidupan kita yang sudah akhir ini lebih memahami Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, diberikan istiqomah, kemudian diberikan ujung kehidupan yang baik, yaitu husnul khotimah. Gitu saja. Sebab kalau nggak ada yang mengarahkan begini, ini kadang-kadang kita ini sulit mau belajar, ya kan? Berat mau belajar itu. Mau belajar apa? Susah. Mau belajar ini juga susah. Tapi kalau sudah begini nih, nanti diingatkan, kan begitu. Hari Selasa kita ngaji, ya kan? Hari Jumat kita ngaji, muncul lagi semangat kita, ya kan? Yang mungkin sebelumnya kalau nggak ada begitu ya turunlah sebentar, ya, turun, ya namanya manusia, ya kan? Turun, nanti diajak ngaji naik lagi, kan? Gitu. Turun diajak lagi naik lagi, kan begitu. Nah, itu saja sebetulnya motivasi kita belajar ini, ya kan? Supaya nanti pas di ujung akhir kehidupan kita, selesai kita hidup di dunia ini, pas kita sudah mempelajari Al-Quran, pas kita sudah mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah, minimal ya kan? Minimal sudah, ya kan? Masih ada bekal lah, ya, masih ada bekal yang baik untuk kita bawa dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karena itulah kita mencoba untuk semangat dalam tadabbur ini, tujuannya ya untuk kita semua sebetulnya, ya, supaya di ujung kehidupan kita mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kemudian mendapatkan husnul khotimah. Cuman itu tok saja, ya, selesai. Di daerah Semarang itu ada, di daerah Pare itu juga ada. Saya punya kenalan mudir pondok. Dia sedang merancang, bahasanya begitu, merancang pondok Manula. Merancang pondok Manula. Jadi orang tua, ya, khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen mondok, bikin pondok Manula. Jadi anaknya nanti yang biayai pondoknya bapaknya yang ngaji di pondok itu. Subhanallah, saya tanya kenapa motivasi antum ini? Kan itu nanti bisa menjadikan orang menjadi menjadi anak ini menjadi kayak malas merawat orang tua, kan begitu ya. Terkesannya kan begitu. Sekilas terkesan ya sudahlah pondokkan saja, kan begitu ya. Nanti kita biayai, kan begitu. Bukan sebetulnya. Bukan. Tapi di ujung kehidupan orang tua ini kita akan bimbing dia dengan Al-Qur'an. Ngaji, tahfidz, belajar, terus begitu, ya kan? Orang tua anaknya karena dia berbakti, ya dia biayai untuk orang tuanya belajar. Maksudnya? Jadi biayai belajar, bukan biayai jomponya, bukan, biayai belajarnya orang tua, biayai belajar orang tua. Dan memang ini ekstranya ya merawat, namanya orang tua, ya kan. Ada yang kadang-kadang ya namanya orang tua lah, ya. Kita merawat orang tua bagaimana, kan begitu ya. Kadang ke kamar mandinya begini, ya. Kadang begini makannya, kadang begini ininya, macam-macam. Ya. Tapi dia mencoba untuk merintis itu, bersabar itu, ya. Nah, itu juga yang kemudian memotivasi kita untuk belajar ini di hari tua kita ini, ya, supaya ujung daripada kehidupan kita ini mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Bagus juga kalau di sini ada pondok Manula, ya. Orang tua yang ngaji, tidak apa-apa, ya. Sampai selesai ngaji, tutup usia husnul khotimah insyaallah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li kulli dam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.